Jadi kalau rupiahnya melemah, tidak ada satupun hari ini yang diuntungkan, khususnya di kelompok masyarakat menengah bawah. Ya. Karena pelemahan nilai tukar rupiah tuh, pelemahan ini salah satu yang paling cepat lemahnya. Globalnya semua kena nih. Tapi yang Indonesia paling cepat, Tapi yang paling cepat dan paling dalam pelemahannya dari saham sama rupiah itu adanya di Iya. Indonesia. Ini masalahnya Bank Indonesia kan sejak ditongkrongin ya sama ponakannya Prabowo, itu ya sekarang ini independensinya tinggal sisa-sisa aja yang bertahan. Di dalam tuh Podcast Bebas Aktif kali ini kedatangan ekonom lagi. Kita sering mendatangkan ekonom, tapi tone-nya selalu tentang krisis. Berarti ini podcast yang ngebahas ekonomi Indonesia dengan sedikit gloomy gitu ya. Dan enggak lah, kita objektif. Kalau baik-baik, kalau tapi nanti jelek. kayaknya nggak ini ya. nggak positif. Tapi kita lihat nanti percakapannya karena kita udah kedatangan tamu yang sudah menyempatkan diri mampir ke podcast kita di tengah. Wah, ini media darling sekali sepertinya ya. Ada Mas Bima Yudhistira, peneliti ekonomi dari Selios. Tentu teman-teman mungkin udah sering lihat gitu ya di skena YouTube, di TV, Selios dan teman-teman. Welcome Mas Bima di podcast ini. ya, makasih. Nah, karena udah kedatangan Mas Bima ya, ada gue juga, Raffi, dan ada Mas Sofwan juga. Kita bahas sesuatu yang sedang ramai dibicarakan. Banyak sebenarnya yang ramai dibicarakan, tapi kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, yang sehari-hari, yang kayaknya orang Indonesia udah nambah kebiasaan baru di pagi hari, yaitu cek Google dan cek sekarang rupiah tuh udah, dolar itu udah berapa rupiah gitu. Dan terakhir, tadi ya gue ngecek di Google, 10 Juni, hari ini kita ngetek tanggal 10 Juni itu ada di angka 17.951. 17.000 turun berarti. Turun. Setelah sebelumnya sempat nyentuh 18.000 lebih. Itu which is yang tertinggi semenjak reformasi gitu. Nah, di awal ini Mas Bima, kita mau mendudukan dulu permasalahannya. Kita pengen ngerti dulu sebenarnya ketika orang bilang rupiah melemah atau atau dolar menguat itu sebenarnya artinya apa gitu. Dan dalam konteks Indonesia di angka 17.951 ini, haruskah kita sepanik itu gitu ya seperti yang ada di media sosial? Monggo. Yang jelas artinya rupiah melemah, petani nggak untung. Orang desa? Nah, orang desa apalagi. Orang desa yang jadi petani double nggak untung. Walaupun nggak pakai dolar. Di banking dulu ya. Ya. Rupiah melemah, eksportir hari ini tidak untung juga. Jadi memang kalau teori ekonomi itu kan selalu linear dan ada ceteris paribus ya. Jadi bahasa sederhananya selalu ada faktor-faktor yang seolah tidak diperhitungkan. Nggak bisa. Hari ini tuh banyak yang berpengaruh pada pelaku usaha, ya masyarakat, dan itu sebagian besar tuh dari kebijakan pemerintah. Jadi kalau rupiahnya melemah, tidak ada satupun hari ini yang diuntungkan, khususnya di kelompok masyarakat menengah bawah. Contohnya nih ya, dia petani. Dulu tahun 98, itu benar. Beberapa petani yang ada di Aceh, itu happy pada waktu harga kopi di pasar internasional tuh jadinya lebih murah. Karena rupiahnya melemah. Jadi dia pulang bawa dolar dalam jumlah banyak. Sekarang tuh nggak kejadian. Contoh nih, petani kelapa sawit aja ya. Ini kan seharusnya kan komoditasnya lagi naik. Betul. Petani kelapa sawit yang ada di Riau, itu sejak pidatonya presiden soal ekspor satu pintu, itu harganya itu turun tuh, tandan buah segar sawit 40%. Jadi saya dikasih tahu tuh input dari teman-teman petani kelapa sawit yang plasma yang kecil-kecil. Ini kok aneh ya, kata dia. 2022 pada waktu harga sawitnya lagi naik di pasar internasional, itu petani sawit naik juga. Tandan buah segar untungnya naik, dia bisa bawa pulang ke rumah pada waktu panen tuh lumayan. Sekarang kenapa nggak terjadi? Jadi yang kita harapkan ya, oke, ada yang bilang rupiah melemah, akan ada sebagian yang diuntungkan, ekspor, itu nggak terjadi hari ini. Tidak dapat windfall dari kenaikan dolar ya. Betul. Terus masyarakat yang ada sekarang justru harus mulai bersiap. Karena pelemahan nilai tukar rupiah tuh, pelemahan ini salah satu yang paling cepat lemahnya. Jadi kalau kita tadi bicara sejak reformasi sampai sekarang, ini adalah pelemahan yang paling cepat. Jadi rupiah tuh melemah. Memang terus melemah ya.
Zaman Bung Karno $1 itu pernah Rp400. Ya. Kalau kita tarik panjang tahun 60-an. Nah, jadi rupiah pasti akan melemah. Jadi kita debunking lagi nih mitos rupiah akan kembali ke 15.000. Nggak mungkin. Ya. Jadi rupiah tidak akan pernah balik kepada titik 15.000. Ini akan terus melemah. Tapi seberapa cepat pelemahannya? Sekarang yang mirip-mirip ya dengan kondisi tahun 97, itu banyak pelaku usaha bilang price list harga itu berubahnya setiap hari. Jadi salah satu indikator rupiah itu mulai ada resiko nih ya, itu kalau perubahan harga barang. Itu tiap hari. Itu tiap hari, terutama barang-barang impor tuh tiap hari. Biasanya dia ngerubah harganya misalnya 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah tiap hari, itu artinya apa? Fluktuasinya udah nggak bisa dipegang. Bahkan kalau dalam tahap sampai ke krisis, itu orang tuh mau nanya harga barang, dia nggak punya kayak booklet gitu. Dia harus telepon langsung. Ini nih udah mulai ada indikasi-indikasi. Jadi rupiah pasti melemah, tapi kali ini pelemahannya yang paling cepat dan paling dalam. Barulah nanti masyarakat desa, sebenarnya masyarakat desa nih sebenarnya udah. Tapi sebagian masyarakat desa kita kan rimoin pangdum. Jadi ada yang mengabsorb pelan-pelan, tapi mulai kelihatan nih beberapa pengrajin tahu dan tempe itu udah mulai stop produksi. Ya, ada batas ketahanannya juga gitu ya. Kalau dulu Mas biasanya dikurangin ukurannya. Tempe dan tahunya menciut. Kalau sekarang banyak yang stop produksi. Karena udah terlalu kecil mau diciut lagi udah nggak dapat margin sama sekali ya. Betul. Jadi semua yang kaitannya dengan kredit, suku bunganya pasti akan naik. Ini juga kita kaget nih. Ya. Bank Indonesia naikin suku bunganya berkali-kali. Ya. Dan cepat banget ya. Iya, Purbayanya loose gitu kan, mau belanja ekspansif, tapi perinya dari Gubernur Bank Indonesia justru makin ketat nih kebijakan moneternya. Jadi emang udah nggak sinkron. Tapi efek dari suku bunga yang naik buat mengendalikan rupiah, itu efeknya kan ke KPR, efeknya ke kredit modal usaha, kredit modal kerja. Ini semuanya akan jadi mahal. Jadi mahal itu konsumen nggak siap. Maka konsumennya juga akan mengurangi permintaan. Makanya sebenarnya ada yang kalau permintaan turun malah jadi makin downward spiral ya. Dia makin turun ke bawah. Jadi saya tuh mulai memperhatikan pecel lele itu makin banyak. Dan yang jualan informal itu warung-warung makin banyak. Dan jarak 50 meter muncul baru. Karena mereka keluar dari formal sektor, akhirnya terpaksa ke sektor informal. Betul. Sudah kena rupiah gelombang 2025 melemah. Sekarang mereka kena imbas dari yang PHK tadi. Dan makin banyak juga yang di perempatan-perempatan, putaran balik ya. gitu ya. Rasa-rasa di tiap hari tuh kriminalitas naik, udah teror pocong, begal tuh kayaknya lagi naik banget tuh sekarang tuh. Ada efeknya juga ke kehidupan sehari-hari. Nah, kalau logicsnya sendiri Mas, kita coba untangle dikit ya. Ketika rupiah naik, rupiah selalu naik, rupiah selalu melemah dari zaman Bung Karno pun, tapi nggak pernah secepat ini gitu. Lantas kenapa gitu? Apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi ini kombinasi yang disebut sebagai badai sempurna, perfect storm ya. Karena dari eksternalnya memang lagi nggak oke. Dunia lagi nggak oke. Ada krisis dari sisi suplai minyak, tapi juga geopolitiknya nanti Sofan juga saya penasaran juga tuh ya view-nya. Ini arahnya mau kemana nih? Perangnya juga nggak selesai-selesai. Tapi kalau dibandingkan gini ya, globalnya semua kena nih. Tapi yang paling cepat. Tapi yang paling cepat dan paling dalam pelemahannya dari saham sama rupiah itu adanya di Indonesia dibandingkan negara peers lainnya. Berarti ada faktor endogenous, ada faktor yang di dalam Indonesia sendiri. Artinya begini, udah tahu dunia lagi nggak oke, ini cari masalah. Cari masalahnya apa? Ekspor satu pintu, MBG, belanjanya juga jor-joran, terus denial. Nah ini mirip nih, ini mirip-mirip kayak zaman-zaman COVID kita disuruh minum jamu ya. Juga. Nah, persis sekarang nih udah serok bawah. Jadi bedakan Menteri Keuangan dengan influencer saham saya agak bingung gitu. Sekarang rupiah sengaja diturunkan katanya. Demi taktik ini main catur. Terus ada menteri yang bilang tadi, ekspornya akan naik loh kalau rupiah melemah, atau pariwisata. Ya, pariwisata. Itu akan lebih rame kalau rupiahnya melemah. Nggak terjadi.
Ah, Iya kan? Ya. Belum ada ya, walaupun udah ada orang Malaysia katanya ngeledek-ledek ya. Jadi Ya, kasihan sama Indonesia. Kasihan sama Indonesia ngantri gitu. Cikuro doang di sini di Blok M orang Malaysia. Jadi Just tip. ada sentimen ketidakpercayaan. Hmm. Dan ini mahal nih harganya. Karena tadi ketidakpercayaannya bukan karena sentimen luar negeri. Kalau saya ngeliatnya gini mas, justru ya, ini tuh peluang. Karena dana-dana dari Timur Tengah, atau dari negara-negara Teluk ya, negara-negara Arab, itu yang ketika terjadi perang di sana, mereka tuh lagi cari Betul. tempat singgah. Mereka tuh lagi cari apakah sementara atau Ya. investasi jangka panjang. Indonesia nggak masuk situ. Nggak Iya. percaya. Itu yang jadi pertanyaan. Hmm. Jadi surat utang kita itu 2019 itu masih 40% dipegang oleh investor asing. Sekarang tinggal 12%. Kan sayang nih maksudnya. Jadi Iya. jangankan kita Sekarang bertahan. tinggal Patriot dan Merah Putih. Iya. Ada Patriot Gold, ada Merah Putih. Jadi kita missing opportunity Iya. dan akhirnya dia bertahan, Mhm. tapi yang bertahan pun juga nggak prosesnya benar. Iya, Hmm. iya, iya. Gimana mas? Sejauh mana faktor eksternal tadi ngaruh ke kita sebenarnya? Emang orang Indonesia itu tapi memang siap dengan berbagai kemungkinan kan. Ada peribahasanya. Badai pasti berlalu. Berlalu lalang. Jadi perfect storm tadi itu. Badainya banyak bener. Iya, stres banget jadi orang Indonesia sekarang. Memang tadi yang disampaikan Bung Bima tadi, saya kira menjadi concern kita semua ya. Dan kalau kita lihat badainya kan sebenarnya terjadi di seluruh dunia ya. Perangnya masih berlangsung. Tadi kita baru dengar kabar helikopter Amerika Serikat ada yang jatuh. Iran belum ngomong yang menjatuhkan siapa, Amerika, tapi sudah kirim serangan ke Iran. Jadi perundingan damainya itu sangat rawan ya, sangat vulnerable. Kenapa? Di satu sisi Amerika Serikat pengen keluar, tapi dia harus keluar dengan menang gitu ya. Di sisi lain Iran juga melihat bahwa dia berada dalam posisi punya leverage, sehingga kalau dia mau selesai, dia nggak mau ini hanya jadi kesepakatan sementara sampai Amerika Serikat nggak kerepotan lagi nanti nyerang lagi gitu. Jadi dia harus kunci sekarang mumpung posisinya dia lagi punya leverage. Jadi dia nggak mau berhenti kecuali beberapa hal yang fundamental itu sudah terjamin ya, memastikan kontrol dia pada Hormuz ini kemudian nanti nggak hilang, walaupun dia nanti akan buka gitu ya. Tapi kemudian juga hak soal membela diri, haknya di dalam pengayaan nuklir dalam batas non-proliferation treaty dan seterusnya. Sementara Amerika Serikat ini berada dalam situasi sulit kan, menjelang midterm. Kalau kita lihat hasil-hasil primaries, ini hampir semua yang didukung Trump kalah loh. Gitu. November nanti midterm election, dan sekarang sudah banyak primaries ini di Demokrat yang sangat kritis terhadap perang Iran dan sangat kritis terhadap Trump dan sangat kritis terhadap sikap Demokrat sendiri pada isu Palestina kan pada menang. Betul. Jadi arus balik di Demokratnya kuat, bahkan di Republikan gitu. Jadi arus balik politiknya itu sedang kuat di Amerika Serikat. Jadi Trump itu kartunya cuma bisa hidup lagi kalau dia bisa dengan cepat mengamankan perdamaian. Nah, jadi kehidupan politik Trump itu akan tergantung ya pada apakah dia bisa mencapai perdamaian tapi dengan Amerika Serikat tetap tegak. Di sisi lain kartunya Netanyahu mati kalau terjadi perdamaian gitu loh. Karena Netanyahu tergantung pada citra dia sebagai orang kuat gitu. Makanya ini nggak match kan. Makanya kemarin itu telepon-teleponan katanya Trump marah sama Netanyahu karena Netanyahu kan mencoba menggagalkan perdamaian dengan ngebomin Lebanon terus tuh. Padahal Iran kan menyaratkan Lebanon masuk dalam pembahasan. Nah, jadi dengan situasi seperti ini nggak akan sangat sulit ketemu gitu. Yang akan terjadi prosesnya akan dragging on lama. Artinya apa? Ya artinya badainya masih panjang. Badainya belum akan berlalu, dia masih akan berlalu lalang. Nah, problemnya adalah konsekuensi sementaranya adalah pasti ke dampak ekonomi kan. Yang jelas sekarang dengan Hormuz ditutup, jalur yang sangat penting sekitar 20%, 22% minyak dan LNG kan lewat di situ. Itu baru Hormuz loh. Ini kalau kemarin kita dengar pernyataannya Ghalibaf,
Kalau kalian main-main, kita minta Yaman loh nutup Bab el Mandeb juga gitu. Wah itu tambah seru lagi ceritanya kalau Bab el Mandeb ditutup, kemudian Hormuz ditutup, mau lewat mana lagi gitu kan, dia harus muter jauh lagi ke lewat jalur Afrika kan, karena terusan Suez jadi nggak ada gunanya lagi di situ. Dia harus menyusuri pantai barat Afrika dan itu akan menambah biaya logistik. Itu nambah lagi mahal logistiknya, dolar lagi kan. Nanti dolar menguat ya kita tambah keteteran lagi. Jadi bahkan negara-negara seperti Jepang, Korea yang reserve energinya aja banyak bisa untuk 6-7 bulan aja sudah mulai mikir karena nggak ada yang menjamin 6-7 bulan selesai. Apalagi yang reserve energinya jauh lebih terbatas seperti Indonesia gitu loh. Jadi kita ini kalau di apa daftar reserve tadi seberapa siap kita menghadapi ketiadaan supply fisik gitu, kita itu di rating alert merah gitu atau minimal oranye gitu loh. Jadi apa ya, sangat rawan sekali sebenarnya. Nah, dan ini kan didapatkan dari luar, lagi-lagi kemudian terdampak pada dolar juga. Nah, cuma bedanya adalah yang lain juga terdampak, tetapi yang lain itu kemudian memahami bahwa ini ada konsekuensi yang ujungnya kita belum tahu, sehingga mereka melakukan adaptasi kebijakan dengan cepat ya, Thailand, Malaysia, ya, negara-negara Asia Tenggara kita aja melakukan penyesuaian dengan cepat di kebijakan energinya kan. Jepang bahkan yang mengubah beberapa kebijakan yang berkaitan dengan energi, termasuk yang agak disesalkan misalnya soal batu bara dan seterusnya gitu ya. Tetapi maksudnya ada penyesuaian, penyesuaian. Nah kita ini kayaknya agak lembam dan malah seperti pembuatan kebijakan kita itu seperti terisolasi dari realitas gitu. Kan harusnya dalam situasi krisis semacam itu alokasi sumber daya harus lebih hati-hati. Nah, ini kalau ceritanya Nabi Yusuf kan ada rajanya mimpi sapinya gemuk terus kurus gitu ya, ya kan kemudian mumpung lagi gemuk disimpan buat pas kurus gitu. Kan ketika surplus pun harus disiapkan. Lah ini lagi kurus aja nggak bersiap-siap gitu loh, nggak kerasa gitu. Jadi masih royal aja spendingnya gitu kan. Jadi ya kemudian mengkhawatirkan gitu. Jadi di satu sisi konteks globalnya ini kalau kita lihat trennya ya masih akan terus berlanjut panjang. Bahkan ya IMF kan kalau ngomong kalaupun selesai ya damai sekarang, pertumbuhan ekonomi global itu tetap akan terdampak sekitar 1% gitu. Karena ya udah stoknya udah terlanjur kosong sekian lama gitu loh. Apalagi kalau lanjut berbulan-bulan gitu. Jadi seharusnya dalam situasi seperti ini mumpung masih ada sedikit lah cadangan, nggak lebih prudent, lebih terencana dan seterusnya gitu. Nah ini problemnya adalah situasi global yang semacam ini rasanya kok tidak direspon dengan cukup adaptif gitu. Yang dilakukan adalah menyebarkan optimisme. Betul bahwa optimisme penting karena kalau kita lagi krisis kemudian pemimpinnya ngomong kita mau krisis gitu ya, masuk akal juga kalau itu bukan hal yang mungkin bijaksana karena orang malah jadi bisa self-fulfilling prophecy gitu. Tapi di satu sisi ngomong semuanya baik-baik saja, tidak memperlihatkan bahwa memang ada tantangan yang dihadapi gitu ya, itu justru bikin orang juga tetap aja panik. Kenapa? Karena too good to be true gitu. Jadi naif misalnya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan yang mengkhawatirkan kan kemudian jangan-jangan memang pembuatan kebijakan itu didasarkan pada asumsi yang terisolasi dari realitas ini loh. Gitu. Ini yang paling kita khawatirkan kan bahwa ada problem di dalam tata kelola kita sehingga berbagai masalah. Di episode sebelumnya kan kita bicara soal foreign policy. Kita melihat bagaimana kita itu sebenarnya punya sumber daya pembuatan kebijakan luar negeri yang kuat gitu ya, Kementerian Luar Negeri. Tapi karena ada
tata kelola yang buruk yang kemudian membuat keputusan itu tersentralisasi, ada circle tertentu yang tidak bisa ditembus bahkan oleh orang-orang yang seharusnya punya tanggung jawab di situ. Ya maka keputusannya dibuat tanpa pertimbangan yang matang. Jangan-jangan di ekonomi juga begitu. Jangan-jangan pembuatan kebijakan itu dibuat dengan denial yang diyakini tadi. Jangan-jangan memang yang paling saya khawatir, saya kan sebenarnya cukup khawatir bahwa kemudian banyak retorika yang tadi menyebarkan optimisme sambil menyalahkan orang sebagai antek Soros. Serius gitu kan. Itu mendingan kalau itu sesuatu yang dipikirkan karena ya memang kita ada masalah tapi kita harus menyebarkan optimisme lalu supaya narasinya kita kontrol, kita nyerang orang. Itu masih agak mendingan daripada yang lebih saya khawatirkan adalah jangan-jangan mereka percaya sendiri Punya worldview konspirasinya sendiri. gitu loh. Punya worldview sendiri. Jangan-jangan beneran di kepalanya memang begitu gitu. Itu even worse gitu. Karena kemudian merasa bahwa beneran saya sudah melakukan hal yang benar gitu kan, sehingga berubahnya lebih susah. Nah ini agak sulit. Sayangnya kok rasanya kalau lihat pidatonya, lihat ininya, kok rasanya jangan-jangan begitu gitu. Jangan-jangan memang kebijakan itu kemudian dibuat dalam ruangan yang dia ciptakan sendiri. Nah ini kan mengkhawatirkan. What do you think Mas Bima? Kalau lihat tata kelola Jadi episode input eksternal itu nggak ada yang masuk. persis. Kekacauan global itu nggak masuk. Walaupun setiap pidato selalu dimulai dengan dunia sedang dilanda ketidakpastian dan segala macam gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi kebijakan ekonomi sendiri, tadi Mas Bima sempat nyinggung bahwa ada ketidaksinkronan antara Kementerian Keuangan dan BI tadi ya, kalau nggak salah. Gimana ngelihatnya? Karena banyak yang bilang bahwa sekarang BI kehilangan independensinya gitu. Gimana kaitannya dengan kepercayaan pasar? Kita lihat IHSG juga jatuh gitu ya. Teman-teman saya yang emang bergerak di bidang saham juga pada teriak-teriak gitu ya. Merah terus nih. Gitu. Gimana kaitannya pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia sekarang dengan apa yang terjadi sekarang dan sentimen pasar gitu ya? Ini masalahnya Bank Indonesia kan sejak ditongkrongin ya sama ponakannya Prabowo, itu ya sekarang ini independensinya tinggal sisa-sisa aja yang bertahan. Di dalam tuh nggak nyaman. Teman-teman dari Bank Indonesia ya memang pejabat karir yang memang dia meritokrasi itu merasa nggak nyaman. Jadi pernah ada suatu diskusi kita udah kasih tahu nih MBG itu akan menciptakan spiral effect inflasi. Sekarang mungkin belum kelihatan. Tapi anggaran yang makin besar dari MBG itu akan jadi momok yang ditakutkan oleh Bank Indonesia. Kan BI punya dua tugas tuh, stabilitas rupiah sama inflasi. Kenapa? Sekarang pembangunan juga kan. Nah, sekarang ini jadi itu apa namanya jadi semakin rumit karena makan bergizi gratisnya itu kan dia mendistorsi banyak tuh harga-harga barang dan lain-lain. Selain itu makan bergizi gratis ketemu dengan naiknya harga BBM. Kemarin makanya masih ditahan-tahan tuh harga BBM. Sekarang kalau harga BBM, LPG non subsidi udah naik, dapur-dapur itu biayanya kan akan naik. Itu akan menciptakan inflasi baru lagi tuh. Jadi MBG bisa jadi faktor penyebab inflasi. Nah itu nggak berani disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Seharusnya Bank Indonesia tuh bisa. Ini bocor halus ini. Mereka nggak berani menyampaikan. Nggak berani menyampaikan dong, karena di situ kan ada orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Jadi hubungannya ini antara pagar api firewallnya eksekutif dengan moneter ini udah pecah. Ya, kalau udah pecah begitu, keputusan moneternya nggak menjadi evidence base, nggak berdasarkan pada kajian-kajian dan juga input-input tadi ya, termasuk yang dari eksternal. Makanya kita ngelihat ini kayaknya kita udah bikinkan kajian, udah bikinkan modeling dan lain-lain kita sampaikan gitu ya. Tapi selalu yang kita bisa ajak ngomong adalah teknokrat sisa-sisa di kementerian dan juga di bank sentral. Dari teknokrat tadi mau menaikkan ke level yang lebih atas itu politiknya itu akan memblok semua masukan-masukan tadi. Jadi saya setuju juga ada yang tidak ingin menggunakan teknokratis dalam pengambilan kebijakan. Ada saluran yang mampet tadi ya. Sehingga ini juga terjadi pada misalnya presiden.
Jadi presiden itu bicara Indonesia seolah ada di bubble-nya sendiri. Iya. Di bubble sendiri yang menganggap bahwa Indonesia ini kadang dianggap terdampak perang, kadang juga merasa Indonesia ini Lebih adalah kuat negara yang ya. superpower. Jadi berada di dalam bubble. Ini bukannya nggak ada orang pintar yang ngasih tahu, tapi akan selalu kalah sama pembisik-pembisik yang memang punya agenda-agenda politik misalnya. Situasi ini nih kalau misalkan dibiarkan terus, saya cuma khawatir gini Mas. Jadi antara presiden yang selalu ngomong semuanya baik-baik aja tadi, optimisme-optimisme tadi, ini kan konstituennya presiden. Itu kan sebagian adalah satu yang pendidikannya. Belum tentu semua sarjana. Bahkan belum tentu semua lulusan SMA. Mereka melihat bahwa presidennya bilang semuanya baik-baik aja. Indonesia kuat dan lain-lain gitu ya. Indonesia hebat. Indonesia emas. Rupiah nggak dipakai, rupiah melemah terhadap dolar, orang desa nggak pakai dolar. Jadi saya lihat yang paling kena shock pertama kali ketika ada tekanan dari dalam ataupun dari luar, itu adalah mereka yang dapat informasi yang salah. Sementara nih masyarakat yang menengah ke atas, wah apalagi ini Mas, apalagi investor atau misalnya orang-orang yang Ya keluar semua ada. pagi mereka dapat morning call dari analis-analis top notch gitu ya, ekonom-ekonom ngasih brief. Ngelihatnya nggak ngeliat pidato, mereka ngelihatnya data. Persis. Ya. Jadi nggak bisa tuh pidato Prabowo silahkan aja pidato apapun. Yang mereka baca analis-analis ini adalah data, datanya bilang jelek. Makanya ada hashtag Sell Indonesia itu tuh, yang dimonitor oleh banyak pelaku saham itu sebagai sebuah aksi untuk sebenarnya untuk cabutlah dari Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena mereka dapat briefing yang memang otentik dan basisnya adalah data. Nah, presiden nggak dapat model seperti itu. Masalahnya, sebagian orang masih dengerin presiden. Nah, jadi pertanyaannya adalah, dengan kondisi hidup di dalam bubble dan nggak menggunakan riset ya, jadikan rujukan, ini cuma ada dua jalan keluarnya. Atau bukan jalan keluarnya, aftermath-nya. Aftermath-nya adalah Indonesia ini akan menghadapi fase resesi. Resesi artinya 2 atau 3 kuartal lebih terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi, atau yang kita khawatirkan adalah sudden shock, krisis. Krisis itu kayak sakit jantung, dia langsung. Ibaratnya kalau resesi kayak diabetes. Ini pelan-pelan gitu ya, dia makin turun, makin melemah. Dua-duanya ini yang paling dirugikan adalah masyarakat yang paling nggak siap. Udah nggak punya tabungan, kerjaannya juga informal, percaya lagi bahwa semuanya baik-baik aja. Yang kaya itu sejak 2025 udah punya posisi. Kalau kondisi dan datanya kelihatannya memburuk, Kabur. mereka akan gampang kabur. Apalagi uang nggak punya paspor. Nah, hal-hal begini menurut saya nggak adil. Karena mereka yang dapat informasi yang salah, itu yang paling kena pada saat terjadinya krisis. Contoh waktu 98, kan udah mulai gonjang-ganjing tahun 96, 97, banyak masyarakat yang masih ngelihat, enggak lah, krisis masih jauh dan lain-lain. Jadi kalau ngelihat footage atau video yang antri ATM tahun 97, 98, itulah korbannya. Karena mereka yang terakhir narik uang. Sementara yang sudah bereaksi duluan, pasar modal dan lain-lain, mereka sudah exit. Itu kenapa? Karena asimetri informasinya, tadi saya setuju dengan tesisnya Mas Sofran, apakah mengakui di dalam ya, diskusi di dalam tuh ekonomi lagi nggak oke, tapi kita harus kirim sinyal positif. Atau memang dari mereka Jangan-jangan super pede, percaya gitu. overconfidence. Kalau saya menduga yang kedua. Kalau sudah overconfidence, ini bukan lagi cuman denial nih. Bukan denial keluar, tapi denial ke dalam juga. Tadi hidup di dalam bubble, percaya bahwa ekonomi baik-baik aja. Itu. Jadi apa ya, saya nggak ngelihat ada teknokrat, ada pendekatan teknokratis. Baik di menteri-menterinya juga. Nggak penting lah baca buku. Masalah kebijakan ini beda nih. Yang terjadi sekarang, menteri yang ngomong kayak gitu ya, yang nggak perlu baca buku, kebijakan ini beda Dinda gitu ya. Itu adalah orang yang selama ini pede bahwa BBM masih bisa dijaga. Pertanyaannya kan at what cost? Dan pertanyaannya berapa lama bisa menjaga? Jadi Indonesia ini salah satu negara yang paling lambat nih menyesuaikan harga BBM. Seolah kuat ya. Padahal kan memang uangnya sekuat itu.
Jadi banyak bluffing-nya, kayak nunggu minyak dari Rusia, nggak ada tuh. Iya. Jadi Ini kan mau tercatat di KTT impor, ASEAN heeh, nunggu minyak. ternyata Aduh. 150 juta barel minyak dari Rusianya juga mana, sampai kemana? Justru yang meningkat justru dari Kazakhstan. Ini mau ditanya lagi, kan lagi ada KTT ASEAN bentar Nah, lagi. ASEAN Rusia. ASEAN Rusia. ASEAN Ya, ya. Rusia, Ya. tanya lagi nanti. Minyaknya udah nyampe belum ditanya? Nah, tadi Kak, sebenarnya yang juga agak mengkhawatirkan Mas Bima adalah denial itu nggak cuma dalam bentuk pidato ya. Kalau pidato kan naratif, bisa bisa diolah-olah. Tapi kalau dari angka sendiri gitu, BPS kan udah ngeluarin angka pertumbuhan ekonomi gitu ya. 5,65 persen, 5,61. 61 ya, 5,61%, which is good gitu ya. Dan tapi justru nggak menimbulkan optimisme setidaknya di media sosial gitu ya, karena banyak yang mempertanyakan kok pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh saya dan segala macam gitu ya. Kita ngebaca angka pertumbuhan ekonomi dari BPS itu dengan situasi sekarang rupiah melemah, IHSG turun dan ketidakpercayaan yang makin marak gitu. Kita ngebaca data ini gimana gitu jadinya? Apakah ini bohong apa gimana? Jadi menterinya sendiri bingung nih, saya kasih tahu ya. Oke. Contohnya ya. Jadi pada waktu banyak orang menanyakan 5,6%, tapi kok banyak PHK. Dan memang angka PHK-nya terus naik, tinggi sekali tuh. 3 bulan pertama tuh 15.000 orang di PHK. Ini nggak nyambung nih antara satu indikator-indikator Ya, lainnya. harusnya kalau tumbuh kan Ya kan? ada lapangan Lapangan kerjaan. dibuka harusnya. Betul. Kemudian si Menteri Keuangannya bilang, saya habis ke Blok M rame. Oke. Terus nggak lama kemudian wartawan nanya, Pak, tapi warteg itu, pembelian di warteg itu berkurang, Pak. Terus bilang lagi dia, itu sampelnya berapa? Jadi si Menteri Keuangan itu kontradiksinya ada dalam dirinya sendiri dalam membaca data. Blok M aja sampel. Blok M aja sampelnya gimana, dianggap itu rame, ekonomi baik-baik aja. Ya, Tapi cherry kalau picking. ada orang nanya wartegnya pembeliannya lagi berkurang, maka akan dia jawab itu sampelnya berapa. Ya, itu warteg yang ada di Blok M, Pak. Gitu kan. Ya kan? Jadi artinya gini, artinya dari mereka sendiri sebenarnya nggak bisa menerjemahkan angka-angka itu. Kalau kita sih ngelihatnya gini, oke, nggak usah main perasaan, kita lihat secara objektif. Satu-satunya jawaban adalah belanja pemerintah yang sebelumnya itu diparkir sampai akhir tahun baru naik. Sekarang dihabisin. Sekarang dihabisin di depan. Oke. Itu udah ngejelasin semua. Belanja apa aja? Mulai dari belanja MBG, belanja Kopdes, belanja soal pertahanan, termasuk pembelian banyak alutsista itu. Ya, Itu Rafale dan dipulnya di macam-macam depan. di kuartal pertama. Itu udah bisa ngejelasin. Pertanyaannya kan kalau semua dipul di kuartal awal tahun, maka berikutnya lagi apa? Ini saya agak khawatir gini. Kuartal 2, 3, 4. Nggak ada lebaran. Nggak ada Ramadan. Hari Raya Natalnya masih bulan Desember. Jadi kosong ini. Jadi penggerak ekonominya apa? Sementara kalau mengandalkan belanja pemerintah, mereka kan Udah habis di efisiensinya awal habis-habisan gitu ya. Dan program-program mereka ternyata budgetnya gede memang, tapi dampak ekonomi juga nggak terlalu terasa. Nah disinilah sebenarnya nggak usah main, oke perasaan nanti kan dibantah sama Purbaya, sampel kalian mana gitu. Padahal dia juga ngambil sampelnya asal juga kan gitu. Nggak usah main itu, tapi kita main datanya. Nah ini terjadi lagi. Jadi kuartal 2 2025, makanya kita ngadu tuh ke PBB tuh, ke UN Statistik. Sebenarnya untuk meminta mereka tolong cek dong. Ini ada belanja pertahanan dimasukkan investasi. Masa misalkan beli alutsista gitu ya, beli mesin pertahanan. Mesin pertahanan itu kan mesin ini mau bikin peluru di Indonesia, mau bikin panser Dia di tidak Indonesia. jadi input industri gitu Betul. Atau ini impor barang jadinya. Harusnya impor aja kan? Berarti nggak bisa dimasukin Nggak bisa dong. masuk jadi input industri, jadi nggak jadi investasi gitu kan? Itu dia, itu aja secara akuntansinya itu juga bermasalah. Terus dibela-bela kan, nggak apa-apa, gini-gini. Saya bilang gini, Anda boleh mengelabui gitu ya, atau boleh melakukan fabrikasi data untuk publik Indonesia, karena mereka punya kemampuan itu. Tapi jangan salah, investor kayak JP Morgan, BlackRock, Vanguard, dan lain-lain, mereka analisisnya kan nggak punya satu indikator aja, nggak cuma pakai satu indikator. Mereka punya banyak indikator, bahkan indikator-indikator yang ada di Indonesia nih, ya kan? Kita udah ketinggalan banyak sebenarnya soal indikator ekonomi. Jadi di Amerika udah punya pizza index. Kalau jelang perang,
Oke. permintaan pizza naik. Sekitar Pentagon ya. Karena Kita pada begadang ada. gitu maksudnya. Jadi Iya. indikator ekonomi kita tuh masih sangat basic. Iya. Sementara behavioral orang untuk Jadi belanja mereka punya. Itu yang membuat saya lihat mau sebenarnya bikin warteg indeks. kita mau bikin martabak manis indeks. Oh. Jadi kalau Indonesia mau ada pengerahan pasukan, jualan martabak manis sekitar apa tuh? Tim Koramil tuh naik. Kita nggak punya tuh kayak gitu tuh. Eh, Ya, dan tadi soal apa ya, berarti apa belanja negara tapi dihitung sebagai investasi gitu ya. ya salah satunya. Iya. G dicampur sama I. Cocok. Nah, kalau ngomongin belanja negara juga kan sebenarnya banyak yang mengkritik situasi di Indonesia sekarang, ekonomi yang sekarang agak lesu ini akibat kita terlalu jor-joran sementara ruang fiskal kita sebenarnya nggak seluas itu gitu misalnya. Nah, mungkin Mas Bimo bisa ngasih kita gambaran gitu, paint a picture gitu. Kenapa pemerintah segitu pedenya membuat berbagai program? Tadi kita udah banyak sebut name dropping MBG, kita belum bicara sekolah rakyat, kita belum bicara lebih jauh soal koperasi Desa Merah Putih yang by the way gue habis dari Jogja, di sepanjang jalan dari Yogyakarta International Airport sampai ke Borobudur ada acara. Itu ketemu 2 koperasi Desa Merah Putih, dua-duanya tutup gitu. Kayak gitu gede banget bangunannya, kayak ini kayaknya dampaknya nggak real gitu. Kita belum bicara itu juga gitu. Tapi tetap dilakukan. Kita bicara sebelum BGN reshuffle ya, kan ada kebijakan lain dari ketua yang baru gitu ya. BGN reshuffle segala macam. Sebenarnya ruang fiskal kita tuh seluas apa dan kenapa sepede itu pemerintah untuk jor-joran gitu ya, dan kenapa dapat ACC gitu dari bendahara negara gitu. Iya. Sebenarnya ruang fiskal tuh udah bisa dikatakan bukan cuma sempit lagi. Jadi pers-persnya. Udah Terakhir banget. makanya yang kita khawatirkan fiskal itu ada APBN, ada yang namanya off budgeting. Apa tuh? Jadi ini kayak deja vu zaman Orde Baru. Jadi ada belanja-belanja yang nggak dicatat dalam APBN. Sekarang itu namanya Danantara. Oke, gimana tuh? Jadi APBN kita tuh ada 2. APBN-nya Purbaya dan itu sudah mepet. Maka yang akan digunakan adalah APBN-nya Danantara. Danantara ini kan kuasi fiskal. Dia sebenarnya makhluk apa kan jadi nggak clear kan. Dia boleh menerbitkan utang, Patriot Bond, Merah Putih Bond, tapi dapat suntikan dari APBN juga. Dividennya nggak dikasih ke APBN. Jadi bisa nggak ngejalanin program dengan Danantara menerbitkan obligasi-obligasi itu untuk program prioritas pemerintah. Itu yang kita lihat sekarang. Jadi kalau utang pemerintah hampir 10.000 triliun, itu nggak menggambarkan semua utang pemerintah. Tambahin semua utang Danantara dan BUMN lainnya. Karena ini yang menjalankan program-program tadi. Itulah kenapa saya kayak zaman Jokowi kan BUMN yang ngerjain proyek-proyek itu kan. Proyek infrastruktur. Ya akhirnya banyak yang jadi bangkrut kan. Nah ini terjadi nih. Agrinas itu pakai APBN nggak jalanin Kopdes Merah Putih? Seolah nggak tuh. Jadi Kopdes Merah Putih beda dong sama MBG, jangan dicampurin. MBG 335 triliun anggarannya ada di APBN. Kopdes Merah Putih itu Agrinas. Agrinas kan BUMN. Nah, dana off budget begini yang nggak dicatat ini sebenarnya sudo kuasi dia. Jadi begitu ada bermasalah di sini itu ngerembetnya ke APBN juga. Nah, ini yang menjadi salvo. Terus ada juga yang menarik, Mas. Kenapa aturan PPh pajak UMKM diganti? Debatnya ini sebenarnya agak nggak menarik nih yang terjadi belakangan ini. Debatnya kan gini. Oh, nah ini negara lagi butuh uang. Negara lagi nyari pajak di kebun binatang. Artinya lagi berburu pajaknya di wajib pajak yang udah ada. Terus ada yang bandingin kan hitung-hitungan tuh. PPh final 0,5% UMKM versus PPh yang normal. Kalau menurut saya debatnya nggak di situ tuh. Debatnya adalah ini buat apa? Ada kebijakan baru PP 20 tahun 2026. Setelah saya cek, oh ternyata gini Mas, koperasi tadi yang sudah banyak berdiri ini sudah diproyeksi akan jadi proyek yang mangkrak, rugi secara kas. Oke, gimana mereka bisa terbebas dari pajak? Maka nggak bisa pajaknya dari omset. Omset kali 0,5% final itu nggak bisa. Coba pakai PPh badan. Kalau rugi, bayar pajak nggak dia? Jadi ini ada pengistimewaan tuh.
seolah ini buat UMKM dan lain-lain. Padahal Enggak, sebenarnya untuk untuk koperasi. merah putih. Oh, Itu yang publik harus tahu tuh. Jadi ada engineer of budget yang sedang dilakukan. Gitu. jadi sekarang yang dilakukan adalah main-mainin regulasi ini aja ya. Yang terakhir justru yang kita lihat nih mulai agak aneh nih, kayak misalkan rekening dorman 42 triliun Mau diambil. mau diambil. Loh, saya misalkan punya, atau Mas Sofan lah, atau ini punya rekening misalnya gitu ya selama 3 bulan, kan wajar ya kita punya 3-4 rekening. Ya. Isinya kadang-kadang cuma 100.000 buat ngisi QRIS dan lain-lain gitu. Itu dianggap dorman. Kalaupun dianggap dorman nganggur, hak siapa mengambil itu? Mm-mm. Kan kita perjanjiannya sama Sama bank. bank, betul. Kok mau diambil sama uang negara? Dan itu malah bikin masyarakat lebih takut lagi kan, Ya, tambah nggak percaya sama Betul, bank. Bang. Jadi udah mulai Ekonomi ngorek-ngorek makin ribet. yang ini nih, kecil-kecil ini mulai dikorek-korek. Jadi off budget dan mengorek anggaran-anggaran yang kecil-kecil tadi. Jadi udah ada spread measure sebenarnya. Ya ini yang gloomy-nya gitu kan. Hmm. Tapi kan sebenarnya ada penjelasan alternatif gitu ya. Ini mau Gimana? coba pengen dapat pandangan. Ya. Misalnya kan Khatib Basri kan mengatakan bahwa oke, rupiah memang turun, tapi sebenarnya kondisi fundamental kita Kuat. baik, Ya. beda dari 97 98. Ini bacaan dari salah satu teknokrat lah ya yang paling terkemuka. Jadi kemudian juga ada bacaan versi ya, yang tadi yang di bubble-nya Pak Prabowo, tapi mungkin memang ada yang benar-benar meyakini ini bahwa yang dilakukan Prabowo adalah sedang mengubah struktur Sosialis. ekonomi gitu ya, jadi lebih sosialis gitu kan, sehingga dia mendapatkan serangan dari pasar itu. Jadi memang kenapa keluar, karena market yang selama ini diuntungkan, mereka yang selama ini dapat keuntungan dari under invoicing gitu, dan seterusnya, itu kemudian memberikan hukuman supaya struktur yang timpang itu tidak bisa diubah. What's your take on dua penjelasan alternatif ini? Contoh nih satu deh, kayak ekspor satu pintu. Ini adalah jalan menuju sosialisme gitu ya, selain MBG. MBG udah banyak yang bahas. Oke. Kalau yang ekspor satu pintu itu, menurut saya dia hanya memindahkan under invoicing di swasta menjadi under invoicing di Danantara. Karena Danantara ini political exposed person-nya banyak banget. Ya. Jadi apa jaminan perusahaan itu bisa mengurus ekspor lebih cepat kalau dia nggak punya link terhadap petinggi-petinggi Danantara. Jadi ada patron klien yang terjadi antara si swasta untuk dapat perizinan cepat ekspor itu dengan si Danantara. Makanya yang jadi diributin adalah ini memang benar-benar mengatasi under invoicing, bocor-bocor sumber daya alam, atau negara lagi BU, ujungnya negara lagi BU, lagi butuh uang. Jawabannya adalah negara lagi butuh uang, tapi dengan cara-cara yang nggak oke. Kenapa? Karena di situ ada biaya layanan. Biaya layanan tuh margin. Jadi si Danantara itu jadi margin baru, jadi the new middleman. Jadi instead dia mau menghajar yang praktek-praktek gelap tadi, dia mau menjadi pemain di dalam praktek itu tadi. Yang saya lebih khawatir malah bukan cuma soal BU. Kalau BU masih agak rasional ya, butuh duit, cari duit. Kalau ini adalah refleksi dari kehendak untuk berburu rente dalam situasi kondisi kayak gini gitu loh. Dalam kondisi nggak ada yang bisa dirampok, karena kita nggak lagi untung, karena lagi situasi lagi sulit, tetap aja pada ngerampok dan bagi-bagi gitu kan. Ini geragas dalam situasi kemarau gitu. Betul. Itu lebih mengkhawatirkan lagi gitu. Ya harusnya kan dari dulu kan gini Mas, masalah under invoicing, masalah misinvoicing, HS code yang beda-beda antara negara tujuan ekspor impor gitu ya di semua komoditas. Gak cuma 3 komoditas aja kan. Masalahnya itu oke, tapi solusinya dia langsung loncat. Nah ini kebiasaan dari Prabowo. Iya benar. Solusinya apa? Dirjen Bea Cukai dong. Diganti. KPK dong. CPATK dong. Jadi yang saya tuh dari dulu tuh salah satu yang menyuarakan kalau pajak ada pertukaran informasi pajak antar negara, kenapa Bea Cukai nggak punya model serupa untuk mencocokkan data ekspor dan impor? Kan jelas tuh, kalau kita ngirim nikel olahan ke Tiongkok misalnya,
ada selisih gitu ya, katakanlah selisihnya 10.000 ton. Nah 10.000 ton itu kan bisa dicek perusahaannya mana. Apakah nggak ada tuh pertukaran data yang transparan begitu antar negara? Kalau di pajak kan ada IOI tuh. Ini kan nggak ada. Itu kenapa nggak dilakukan tuh? Jadi Tapi karena masing-masing negara juga punya rahasia nah, kotor kan? iya, tapi kan maksudnya kerjasama itu di pajak Iya. memungkinkan, di bea cukai harusnya Iya. memungkinkan juga. Iya. Tapi kalau langsung dipotong semuanya harus lewat Iya. Danantara, Malah lebih. ini bikin masalah baru. Iya. Problemnya belum tentu selesai, ini jadi masalah baru. Tapi saya juga duga gini, ini ternyata untuk memenuhi domestik, Mas. Jadi kenapa batu bara dipersulit ekspornya lewat Danantara, sehingga PLN itu akan dapat batu bara murah, disinsentif untuk ekspor. Jadi lihat sini, sawit buat biodiesel dalam negeri, B50. Nikel, salah satunya buat pengembangan mungkin ya, hilirisasi di dalam negerinya. Jadi yang dilihat ini kan resource nationalism ketemu sama state capitalism. Jadi nggak ada sosialis-sosialisnya. Kalau sosialis, pertanyaan berikutnya nih, uang tadi beneran masuk rekening negara yang disebut sebagai rente BU tadi, atau hanya segelintir orang aja? Kalau menurut saya sih nggak semua masuk ke negara. Ini jadi ya, pindah dari yang gelap di swasta menjadi gelap antara dan swasta. Ganti pemain aja ya. Ya, tapi lebih mengkhawatirkan daripada state capitalism tadi adalah ya memang murni stationary bandits saja gitu. Stationary bandits. Without nationalism itu gitu loh. Nah itu yang satu, yang dari CB. Oh ya, Fundamentals. yang dari Fundamental Mas kita Dede ya. masih oke. Sebenarnya begini, memang harus diakui ya, kayak misalkan cadangan devisa 144 miliar dolar. Memang nih salah satu cadangan devisa yang cukup ample, cukup gemuk untuk nahan guncangan. Ya. Pertanyaannya memang masalahnya pada cadangan devisa yang ample tadi, atau sebenarnya yang harus dilihat bukan cadangan devisanya, tapi dilihatnya adalah fiskal risk kita. Jadi mulai zaman Jokowi memang sudah diingatkan tadi ya, dana-dana yang sifatnya di luar dari APBN, BUMN dipakai dan lain-lain, itu selama ini kan ketutup, tapi kan mulai satu-satu kan terbuka. Kereta cepat dan lain-lain. Nah ini kan kalau nggak segera di-solve, ini kan semua akan masuk nih di dalam yang namanya resiko fiskal. Jadi menurut saya sih, orang bisa bilang kayak, oh iya ada indikator yang membuktikan Indonesia lebih kuat dari 98, tipologinya beda dan lain-lain. Ya menurut saya sih harus ada yang diskursus itu nggak apa-apa. Tapi kalau ngelihat lebih dalam lagi, sebenarnya resiko utang, debt to service ratio, sama satu lagi Mas, yang pasti nggak akan ada yang bisa jawab. Kenapa tax buoyancy rate kita atau rasio kita itu negatif? Tax buoyancy itu menjelaskan kalau pertumbuhan ekonomi naik, penerimaan pajaknya akan tumbuh. Hari ini 0,12% negatif. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, malah makin turun. Ya, setiap 1% ekonomi tumbuh, pertumbuhan penerimaan pajaknya turun 0,12%. Oh, wow. Oh, itu kan berarti something wrong. Pertumbuhan ekonomi tadi nggak ngangkat penerimaan pajak. Berarti situasi di sisi fiskalnya, bukan moneternya, tapi di sisi fiskalnya bisa jadi lebih rapuh daripada yang diakui dan daripada yang terlihat dari. Yes, tapi menurut saya memang yang kemudian jadi penting adalah bagaimana diskusi-diskusi ini sebenarnya bisa terbuka dan mewarnai pembuatan kebijakan gitu ya. Jadi kita mungkin punya pembacaan yang berbeda-beda, tapi bagaimana pembacaan yang berbeda-beda itu kemudian saling diuji, dibenturkan sehingga keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang didasari pada informasi yang sudah lengkap gitu loh, dan akhirnya dipilih gitu. Nah ini yang kemudian kita khawatirkan adalah ruang untuk melakukan itu semakin menyempit gitu, ketika yang kemudian berpandangan berbeda dari pandangan resmi itu dianggap sebagai serangan, sebagai antek asing dan seterusnya gitu. Jadi ini situasi seperti ini terjadi bersamaan dengan shrinking civic space. Nah ini yang kemudian jadi mengkhawatirkan, karena kemudian rem-rem yang seharusnya ada itu jadi nggak ada gitu. Padahal rem-rem itu kan sebenarnya rem orang yang peduli gitu loh. Orang yang cinta itu kan justru kalau mau masuk jurang
Tough love. teriak-teriak gitu. Nah, Betul. ini yang Oh, ini kemudian kalau tutup mata kalau justru malah, wih bagus Pak, anti nggak anti gitu. NKRI itu. Malah justru mengkhawatirkan kan, Iya, iya. kayak kalau dongeng itu kan apa, yang cerita soal raja telanjang gitu ya. Justru isi raja beli baju katanya, gitu ya, dibuatin dia minta baju yang paling indah, akhirnya dikasih dibohongin padahal nggak ada bajunya, tapi karena rajanya saking lalimnya orang takut untuk ngomong. Iya, iya. Katanya bajunya itu hanya bisa dilihat orang yang bijaksana gitu kan. Jadi The Emperor has no semuanya clothes. ditanya, kamu lihat baju yang indah ini nggak? Ya semuanya ngomong itu baju yang paling indah karena semuanya takut, dan takut pada hukuman raja, takut nggak dilihat sebagai bijaksana, takut dibilang menyebarkan optimisme gitu. Menyebarkan pesimisme gitu kan. ya. Makanya ya saya kira ini dongeng yang sangat relevan hari ini gitu. Kasihan kalau kita Ya. membiarkan kebijakan kita, negara kita yang seperti raja yang telanjang tadi. Nah, kita coba sekarang bicara ke depan gitu ya. Kita udah menguliti masalahnya tadi satu persatu, sekarang ke depan. Mungkin pertama, tadi mungkin BI udah naikin suku bunga ya. Suku bunga jadi 5,65? 5,5. Barusan gitu ya, belum lama. Dan ini yang menurut saya seru, Mas Bima. Belakangan muncul gosip bahwa, ini bukan gosip lagi kali ya, udah jadi berita juga kalau Menteri Keuangan Gubernur BI itu akan kena reshuffle lah gitu. Gimana ya? Apakah ini respon yang tepat untuk mengatasi satu beneran masalah realnya rupiah melemah, kedua sentimen masyarakatnya gitu. Apakah ini langkah yang strategis untuk pertama dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengganti orang? Kalau saya rasa selama bubble di level Prabowo ya, itu nggak pecah maksudnya. Artinya dia mau membuka dan melihat realita langsung. Maka siapapun menteri yang akan menggantikan, mau sepintar apapun dia pasti nggak berani menyampaikan apa adanya. Pasti dia dalam tekanan gitu. Apalagi terkait program-program yang militer ada di situ. Kopdes militer, makan bergizi gratis ada aparatnya juga, militer dan juga polisi. Jadi ada yang disebut sebagai point of no return. Point of no return itu yang terjadi sekarang nih. Masyarakat sipilnya banyak yang demo soal MBG dievaluasi gitu ya. Dan awasi persidangan soal korupsi MBG, BGN. Tapi di saat yang bersamaan BGN di demo juga sama dapur-dapur penyedia SPPG dan supplier. Tadi saya ketemu juga salah satu ibu-ibu dari Sumatera Utara yang dia jadi supplier ikan dan sayur. Itu selama 3 bulan udah nggak dibayar lagi. Oh, jadi kan ini kan kayak pepes ya. Masyarakat penerimanya mulai nggak happy. Tapi yang dari SPPG juga ngelihat, ini kok cash flow-nya nggak lancar. Nah, yang begini nih mau Menteri Keuangan nih, katakanlah Pak Purbaya mau diganti siapa? BGS misalnya ya. Pak Hatip atau Mas Dede atau BGS gitu ya, Budi Gunadi. Ini mau ngapain? Kalau udah point no return gini dan Prabowo langsung bilang MBG harus jalan. Bahkan kemarin juga statement dari Den, udahlah nggak usah bertengkar, MBG barang baik. Terus apa yang mau direvisi gitu? Ada pemotongan anggaran bisa signifikan dari 330 triliun misalnya itu jadi 100 triliun. Jadi 100 triliun aja. Itu nggak bisa, berat. Udah terlanjur. Ada 27.000 SPPG. Nah, itu kondisinya. Jadi sekarang ini mau ganti reshuffle kabinet, menurut saya masalah trust itu orang nggak ngelihat siapanya, tapi ngelihat ada nggak perubahan kebijakannya. Dan inilah yang jadi tantangan kayak BGN diganti Nani gitu ya, Nani Deang. Perpres tata kelola MBG-nya belum disentuh, belum ada perubahan di situ. APBN perubahannya ada nggak? Kalau BGN ataupun MBG-nya mau dilakukan realokasi. Jadi orang tuh pada nunggu tuh, udahlah drama-drama elit berputar, ya ngisi posisi itu satu hal. Itu kayak kita lihat sinetron. Tapi sinetronnya kapan berakhir? Nah, itu yang sedang ditunggu. Dan apakah happy ending atau itu masalahnya. Berarti sektor yang pertama dikat harusnya
ya pemborosan-pemborosan kayak MBG gitu ya. Iya, Tuh kalau di stop sebenarnya bisa cukup menahan berdarah-darah ini sebetulnya. iya. Kita hitung karena cuma butuh ya 40 sampai 100 triliun maksimum. Kalau MBG itu jadi targeted. Jadi memang balik lagi ke dulu stunting gitu ya, Hmm. ibu hamil. Nah, kalau siswa daerah miskin Hmm. ya. Itu kalau kalkulasinya target-target itu. Targetnya. Kalau kalkulasinya Nah, adalah bagi-bagi, itu urusan lain tuh. beda lagi. Beda lagi. Oke. Mas Sofwan mungkin terakhir, what do you think should happen? Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo? Kayaknya Menkyu yang dia mau Saya kira udah Prabowo nggak ini. harus konsisten dengan apa yang selalu dia pidatokan kan, bahwa dunia kita sedang berubah dan kita harus adaptif, harus dinamis dan resilient. Dan dengan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mau jujur mengakui apa yang terjadi di dunia dan di Indonesia. Dan itu hanya bisa terdeteksi dengan baik kalau tata kelolanya baik. Jadi ya kembali lagi seperti yang dibilang Pak Prabowo dan Sugiono sendiri kan, foreign policy begins at home. Ya, Indonesia's position yang kuat di dunia internasional tergantung pada kondisi domestiknya, perbaiki rumahnya. Yang lain itu akan mengikuti. Kalau Pak Prabowo ingin jadi tampil jadi pemimpin besar, itu bukan dengan kunjungan kemana-mana. Buktikan bahwa beliau cukup besar untuk kemudian membuka diri, melakukan evaluasi dan memilih yang terbaik untuk bangsa gitu ya. Walaupun ya berarti itu harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan yang dianggap sebagai ikonnya gitu. Final thoughts, Mas Bima, untuk menutup podcast kali ini. Mungkin pesan-pesan optimis atau pesimis juga boleh ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya bukan masalah optimis pesimis ya. Tapi masing-masing dari kita tuh harus diingatkan lagi bahwa coba cek data dan coba melihat realitas bahwa ini ada yang nggak beres gitu. Dan pesan saya sih buat akademisi misalnya ya, ini waktu yang tepat untuk memproduksi riset untuk bisa dibaca sama pengambil kebijakan gitu. Kalau memang itu salah satu hal bisa merubah banyak kebijakan, jadi kampus harus kembali lagi ke kiblatnya gitu untuk menjadi penyeimbang, menjadi institusi yang lebih kritis. Karena kalau enggak, ini berapa banyak taxpayer money ataupun uang pembayar pajak yang akan habis sia-sia ini. Ya kan, kerja keras kita dan lain-lain akan habis. Nah, buat masyarakat saya kira ya sedia payung sebelum hujan. Itu yang terbaik. Jadi nggak bisa dininabobokan, masyarakatnya sendiri juga harus mulai bersiap-siap gitu. Ya, bangun solidaritas, teman bantu teman, rakyat bantu rakyat. Karena banyak yang nanya nih Mas, Pertamax naik 32%, kok nggak ada yang demo? Jadi bukan indikatornya itu bukan nggak ada yang demo, kemudian semua baik-baik aja, enggak. 32% itu sebenarnya sudah warning. Bahwa nggak ada lagi nih cara untuk bisa mempertahankan harga energi. Maka ke depan, kalau ini terus-menerus harga energi naik, inflasi naik, rupiah juga terus melemah, akan kena ke meja makan kita semua. Nah, disitulah kalau yang nggak bersiap, tadi ya terlalu santai dan lain-lain, dia yang akan paling dirugikan. Jadi, please be prepared. Jangan anggap situasi ekonomi politik sekarang ini dalam trajektori yang normal. Ya, vivere pericoloso. Vivere pericoloso. The years of living dangerously. Oke, kapan kita turun ke jalan? Terima kasih Mas Bima udah mau mampir. Semoga mencerahkan ya penjelasan-penjelasannya tadi, mendudukan perkaranya. Thank you juga Mas Sofwan, dan thank you juga untuk para pendengar. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Ciao.